Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai mengaji kitab fikih, tapi ini adalah kitab fikih zaman sekarang berhubungan dengan transaksi yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Kitab ini dikarang dan ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Nama kitabnya adalah Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah, transaksi yang bersifat sekarang, muasir, transaksi zaman sekarang. Kenapa beliau menulis kitab ini? Tujuannya untuk mempermudah kita thalibul ilmi yang menjauh dari kutubuna salafun sholeh, karena banyak sekali transaksi-transaksi yang terjadi di masa ini banyak sekali tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih, walaupun kalau memang dicari itu pasti dikiaskan. Tapi untuk lebih mempermudah bagi kita, maka beliau menulis kitab ini. Kita langsung membaca tamhid, pendahuluan. Ini fihrisnya, daftar isi gak usah dibaca, takdim gak usah, kata pengantar gak usah. Kita langsung membaca tamhid, pendahuluan. Halaman 13. Tamhidun. Dari pendahuluan ini kita akan mengetahui tujuan dari beliau, kenapa beliau mengarang. Tamhidun, pendahuluan. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kata beliau, fahadhihi irsyadatun daruriyatun likulli muslimin wa muslimatin. Kitab ini adalah petunjuk-petunjuk, yang darurat saya berikan, saya tulis untuk saudara-saudara saya yang muslim ataupun yang muslimah. Wala siyama tujjarul aswaq, lebih-lebih para pedagang yang ada di pasar-pasar. Jadi orang yang ingin memulai berbisnis atau ingin menjual sesuatu, maka minimalnya dia harus mengetahui hukumnya. Maka ketika di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar di masa kepemimpinan beliau mengatakan seperti ini: tidak akan menjual di pasar saya ini kecuali orang yang alim fikih. Jadi penting bagi para pedagang untuk belajar fikih transaksi, karena banyak sekali terjadi di masa sekarang ini banyak sekali transaksi-transaksi yang jauh dari agama. Contoh misalkan penukaran uang, ya, yang terjadi sekarang lebih-lebih sudah ada uang baru. Biasanya itu dijadikan bisnis. Jadi 100.000 ditukar dengan 100.000 lebih 1.000 rupiah. Ini transaksi online banyak mungkin dengan ya. Dibarin
Gula cilik ning Jakarta bedah. Orang murah pese anyar kan, si anyar mangken porop kalaban pese lotok. Le pas du malam nah ning pasar dejeun nah. Gula bulan cegasa. Bas beda orang aceh, yuk seandi pese lotok, pese la care, porop tak ngetak. Iya benih pas 2000 porop 2000, tapi 2000 porop 3000, 5000 porop 6000. Bahkan di Shopee itu ada dijual 1.000 rupiah, itu dijual 1.500, 5.000, 6.000 gitu. Bagaimana hukumnya? Riba. Maka perlu kita belajar, lebih-lebih orang yang ingin berbisnis agar tidak terjerumus dalam riba. Kata beliau, kenapa hal ini atau fikih ini sangat penting pada para pedagang yang ada di pasar-pasar? Litibyani fiqhil halali wal harami fil muamalat, agar bisa menjadi jelas mana yang halal, mana yang haram dalam transaksi. Wa tazawwudu bi ma'rifatin daruriyatin an syara'i'il islami wa ahkamihi. Dan memang kita harus mempunyai bekal pengetahuan akan syariat-syariat Islam dan hukum-hukum Islam. Jadi inilah bekal kita. Fikih ini adalah bekal kita untuk berdagang. Fi al-hayatil mu'asirah, di kehidupan sekarang ini. Wa huwal muradu bil fiqhi daruri. Ini yang dimaksud dengan fikih daruri. Apa maksudnya fikih? Fikih darurat artinya seorang muslim yang ingin berdagang wajib mengetahui ini. Darurat sudah, agar tidak terjerumus dalam uang-uang yang haram. Beri nikah berdering atanya ke gula. Adanya beda orang nikah ni TPC obong ke gula 200 juta. Tapi oning gula cek nikah PC oleh na tak kenal ni, oleh punya buan, oleh jual bu sabu. Pas tanya, dak kamu ho komah gula misalkan minjem. Dak kamu ho komah gula nikah tandi modal mungkin. Kan nikah bisnis kaju. Gula putar saya banyak, tetapi gula nikah saya 200 nikah terus ke bayar modal. Coba kira-kira menurut sampian nikah halal napa enten? Modal ngakui pasai haram. Dagam hum. Patahnya boleh, nikah sampian nikah pada ban jawab ibu beri. Nikah sampian nikah pada ban orang metoro olar sampian nikah nerema napa enten? Makku tu sampai nerema sampean. Makku tu sampai minjem sampean. Cek nerema apa sampean ni jelas. Nerema barang haram. Otomatis sampean ni membantu orang ni aja gaki peseh haram. Apalagi bisa sampean ni ki yenjem mah bayi. Tak apa ngala olar tak simpan bisa men. Olar belum tedu. Pas aja wa boleh. Wah iya ancor munda ni ke gula. Ada tandi modal sekali. Cering artinya boleh. Are kan kan cong ke gula. Kan cong. Are kok nginjam 200, dekik balik 200. Enggak tidak bungana. Iya pada cering masalah na bani ning kedika nom. Masalah na ning pasena. Dan ini banyak orang makin ning luaran ini terjerumus dalam hal ini. Pinjaman yang bersifat online semakin nih rata-rata nih riba kapi. Rata-rata riba kapi. Bahkan jualan sobung jualan saya benih riba nih. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat lebihnya maka itu hukumnya riba. Saya pinjamkan saya uang 100 juta dengan syarat bikinkan saya teh, itu hukumnya riba.
Gula menjam ke sambian, mun sambian ngelaki gula nase, dia mau hukumah riba. Gula menjam ke sambian, ni boleh tengah misalkan. Silakan ganjan nginjam besar ke sambian. Gula nginjam besar boleh bu. Iya boleh nginjam ambil kok nganu gula. Wah, tanggalan bisa aki gula. Benjam kemarin. Itu riba. Kenapa? Karena seakan-akan nyasaki kelambina kebai syarat ben bisa menjam. Artinya mun tak nyasaki tapi menjam kan sedikah. Itu jadi riba. Jadi riba. Dan konsep dalam riba itu tidak harus merugikan. Contoh nih. Gula ngincam pese kesampean 20 juta. Bila beli 20 tahun lagi pas ngucak orang yang sama injamah tapi sampean harus membeli 20 juta plus 500 rupiah. Riba namanya. Riba. Rogi namanya nggak nih? Ontong non. Injam mangken 20 juta. Bila saya beli 20 tahun lagi. Beli senapa? 20 juta plus 500 rupiah. Lebih 500 bro. Penting 20 tahun. Kan untung kan? Untung. Tapi ini riba. Mafhum. Maka penting bagi kita semua untuk belajar fikih muamalat. Wahya wayatun tayyibatun wa hamidah, kata beliau. Wa hadhihi wayatun tayyibah wa hamidah. Dan tujuan seperti ini adalah tujuan yang bagus. Tujuan yang bagus dan terpuji. Lianna aghlaban nasi yu'nuna faqat bi ahkamil ibadat. Karena banyak sekali orang-orang hanya mementingkan fikih ibadah saja. Ajar, toharoh, wudu, hatam, ngaleh kitab, toharoh. Tapos ampos ka muamalat buyu nika sobong. Ambian nika. Kitab na apaan sih ampos ka muamalat. Takur akes-lekes ning wudu. Adus. Mun debak ka salat becer. Huwa ajar takurat sadidah sampai mangkit. Oleh Pak tahun ki badan tayamum. Wahia ghayatun hamidah wa tayyibah, kata beliau, lianna aghlaban nasi, karena mayoritas orang-orang sekarang hanya fokus pada fikih ibadah. Lebih nikah sampeyan nikah selora. Niku laku mun teti penceramah sampean. Cek kor mau itu meloloh. Masyarakat nikah lebih membutuhkan fikih. Lambak nikah beda ke kotir kasah biro almarhum. Ketika ceramah Pak Kun ia sefikih. Ya sefikih nikah. Mun mau itu hasanah nikah pun banyak nih. Tapi mun fikih nikah jarang. Kiai sepas ceramah pas fikih mulu nikah. Tapi ini penting, lebih fikih transaksi nggak nikah. Yuhmiluna dirasatal muamalat minan nahiyati syar'iyyah. Jadi mereka banyak yang mengabaikan belajar transaksi. Wa hadza khata'un kabir. Ini adalah kesalahan yang besar. Innal muamalati min uqudin wa tasarrufatin la taqillu ahammiyatan 'anil ibadat. Karena kenapa? Karena transaksi jual beli atau belajar hukum-hukum akad transaksi dan semacamnya itu tidak kalah pentingnya dari ibadah. Jadi sama-sama penting, ibadah penting, belajar muamalat juga penting. Ini kurang mau ilmu loh. Bal hiya dalilun wadihun wa mi'yarun sahihun ala misdaqiyati at-tadayyuni wal iltizam bi syar'illahi wa dini. Apa maksud ini? Bahkan
belajar muamalah, belajar fikih, ibadah dan semacamnya adalah dalil yang jelas bahwasanya orang tersebut jujur dalam beragama. Cek neku ungku ke Islam, cek ngasteten ungku dalam Islam, cek iman ungku, iman kuat. Ketika orang ada kegengan nikah atanya hukum. Ada nikah orang nikah iman nikah kuat. Berbeda orang nikah selak ada kegengan nikah tak mikir haram halal mangkan beda. Tapi beda orang dia saya ajualna apa abai, ani kegiatannya gitu. Ku aju tro trending engkau misalkan. Ada remuh kemarin. Saja atanya ka orang tu. Atanya kalau lama katipun apa bulu tro habis nikah. Bagus ya. Lanjut lah. Le orang yang nikah, orang saya jujur dalam agama. Orang saya kuat iman yang nikah. Setiap kali melakukan transaksi atanya kada. وذلك لأن أطول آية في القرآن وردت بعد الكلام على إباحة البيع وحرمة الربا. Karena ayat paling panjang dalam Al-Quran yaitu adalah ayat yang menjelaskan tentang hutang, dan itu dalam bermuamalah. Wahia ayatu kitabatid dain wa tawthiqihi bisyahadati aw birrahn. Jadi ayat tersebut ayat yang paling panjang berbicara tentang transaksi. Ayat penulisan hutang. Matla'uha ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wa waradat ahaditsu katsiratun sabitatun tubayyinu mujmalal Qur'an. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan lafaz-lafaz Al-Qur'an yang mujmal. Wa tuwaddihu usulat ta'amuli wa dawabitahu. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan dasar-dasar bertransaksi, kaidah-kaidah dalam bertransaksi, di mana itu semua lima'rifatil halali wal haram, untuk mengetahui yang halal dan yang haram. Fayakunu tafaqquhu fiha min daruriyatid din, sehingga bertafaqquh ma'alim fikih min daruriyatid din. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Wa yuwaddihu hadhihi al-ghayata min an-nahiyati al-ilmiyyah qaulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan tujuan yang penting ini, tujuan yang sangat bagus ini dijelaskan dengan perkataan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika Sayyidina Umar menjadi pemimpin. Apa kata beliau? La yabi'u fi suqina illa man tafaqqah. Tidak boleh menjual di pasar kita kecuali orang yang alim fikih. Bayangkan pas jual ning pasar kepi ulama kepi. Wa illa akala riba sya'a am aba. Mun orang sumpaman i pasar nikah tak ajar fikih sama sekali, mau tidak mau pakun akan riba, mau tidak mau.